guys, jadi di sini saya Junior Dwi Puspitasari dengan NIM 223141077. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan IPS di Indonesia. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut, muncul 3 istilah yang digunakan secara bertukar pakai, yaitu ada 1, pengetahuan sosial, dan yang kedua, studi sosial, dan yang ketiga, yaitu ada ilmu pengetahuan sosial. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan, yaitu PPSP, IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Pada tahap kurikulum PPSP, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni ada 1, pendidikan IPS terintegrasi dengan nama pendidikan kewargaan negara atau studi sosial. Dan yang kedua, pendidikan IPS terpisah di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Dan yang ketiga, pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus. Konsep pendidikan IPS tersebut lalu memberi inspirasi terhadap kurikulum 1975, khususnya dalam aktualisasi materi seperti masuknya pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 tahun 1984. PPKN merupakan mata pelajaran khusus yang wajib diikuti semua siswa di SD, SMP, dan SMU. Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam 1, pendidikan IPS terpadu di SD kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, ada pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Dan yang ketiga, pendidikan IPS terpisah di SMU yang meliputi sejarah nasional dan sejarah umum di kelas 1 sampai kelas 2, dan ekonomi dan geografi di kelas 1 sampai kelas 2, sejarah budaya di kelas 3 program IPS. Nah, lalu ada untuk materi yang terakhir ada paradigma pembangunan pengetahuan dalam bidang IPS. Secara operasional, paradigma pembangunan pengetahuan dalam bidang PDIPS diartikan sebagai pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang tertata secara utuh, yang seharusnya digunakan oleh para pakar atau ilmuwan PDIPS dalam melakukan kegiatan konstruksi, interpretasi, transformasi, dan rekonstruksi atau KITR pengetahuan sampai pada akhirnya ditemukan teori.